Sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya yang diberikan oleh Ibu Mary Andriani STMT, yaitu menentukan waktu standar di UKM Pondok Pelita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Agnesia Lagan dari Prodi Teknik Industri. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yaitu seperti latar belakang, yaitu perencanaan suatu produk diperlukan waktu dan kinerja agar produk dihasilkan bermutu dan menjamin kualitas produk tersebut. Perancangan kerja pada umumnya bertujuan untuk mencari cara kerja yang lebih mudah, lebih cepat, serta menghindari pemborosan material, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Perancangan ini dibutuhkan agar kinerja operator mampu bekerja dengan baik dan menghemat waktu secara efisien. Dalam pengukuran produktivitas, biasanya selalu dihubungkan dengan keluaran secara fisik, yaitu produk akhir yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk ukuran kerja manusia, dibutuhkan pengukuran waktu kerja, pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja adalah usaha untuk menentukan lama kerja yang dibutuhkan seorang operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja yang terbaik pada saat itu. Kondok Tripa merupakan UMKM yang memproduksi makanan. Kondisi nyata yang sekarang terjadi pada Kondok Tripa, yaitu proses pengerjaan yang dilakukan oleh operator belum dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan waktu operasi yang lama. Antara lain dengan gerakan-gerakan yang tidak memberi nilai tambah yang dilakukan oleh operator, maka untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan pengukuran waktu baku untuk metode kerja yang sekarang. Yang kedua yaitu adalah teori, di mana pengolahan pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja mencakup pengukuran waktu, tenaga, ongkos, efek fisiologis, dan efek fisiologis bila suatu metode kerja dijalankan. Pengukuran kerja merupakan pengukuran yang paling praktis dalam menentukan kinerja suatu metode kerja. Pengukuran waktu dilakukan untuk mengukur waktu siklus yang akan menjadi dasar pengukuran waktu normal. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk atau kegiatan dari awal sampai akhir kerja. Waktu normal adalah waktu siklus yang telah dilakukan rating agar kondisi normal dapat dicapai. Waktu normal merupakan dasar bagi penentuan waktu baku. Rating factor merupakan keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Waktu baku atau waktu standar, atau biasa disebut standard time, adalah waktu normal yang telah memperhitungkan allowance terdiri atas personal, menghilangkan fatigue, dan unavoidable delay. Waktu siklus atau waktu baku dibagi menjadi dua bagian, yaitu langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama itu adalah waktu siklus secara langsung, yaitu metode pengukuran waktu langsung, yaitu mengamati secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh operator dan mencatat waktu yang diperlukan oleh operator dalam melakukan pekerjaannya dengan terlebih dahulu membagi operasi kerja dalam elemen-elemen kerja yang sedetail mungkin dengan syarat masih bisa diamati dan diukur. Kemudian dari hasil pengamatan dan pengukuran tersebut akan didapatkan waktu baku ataupun distribusi waktu operator untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua itu waktu baku atau waktu standar secara tidak langsung. Pengukuran waktu kerja dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan perumusan serta berdasarkan data-data waktu yang telah tersedia. Pengukuran waktu secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu baku dan menggunakan data waktu gerakan. Ini adalah tahapan untuk melakukan pengukuran waktu kerja, yaitu ada pengukur pendahulu. Pengukuran pendahulu merupakan cara yang harus dilakukan di mana fungsinya untuk mengetahui berapa kali pengukuran harus dilakukan untuk tingkat ketelitian dan keyakinan yang diinginkan. Yang kedua yaitu uji kecukupan data, yaitu untuk menghitung banyaknya pengukuran yang diperlukan untuk tingkat ketelitian misalnya 55% dan tingkat keyakinan 95% apabila n aksen sama dengan n, maka jumlah data sudah cukup. Apabila n aksen lebih besar daripada n, data dikatakan tidak cukup. Dan yang ketiga itu adalah keseragaman data. Proses tersebut berada dalam batas kontrol. Analisa keseragaman data ini dilakukan dalam menggunakan kontrol yang diperoleh dari pengamatan data-data yang didapat dari pengamatan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa subgrup yang diselidiki apakah rata-rata tersebut dapat melewati batas kontrol atau tidak. Yang terakhir adalah waktu baku, melakukan perhitungan waktu baku jika pengukuran telah selesai, yaitu semua data yang dapat dimiliki, keseragaman yang dikehendaki, dan jumlah telah memenuhi tingkat penelitian dan keyakinan yang diinginkan. Ini adalah gambar atau operasi proses
peta proses operasi dari UKM Konrad Tripa. Dan ini adalah peta aliran prosesnya, yang dimana uraian kegiatannya itu adalah pemilihan bahan baku, pembuatan adonan, adonan didiamkan sebentar atau disimpan sebentar, dan yang selanjutnya ada adonan dibaluri dengan tepung panir, penggorengan, finishing atau pengemasan. Di sini dapat kita lihat ada beberapa lambang atau simbol-simbol yang dilakukan atau yang berlaku pada FPC. Yang selanjutnya itu adalah pengolahan data. Yang pertama menentukan kecukupan data, di mana di sini dari penelitian yang sudah dilakukan didapat hasil dari uji kecukupan data yaitu 17,80 yang dimana berarti n aksen lebih kecil daripada n, berarti data yang diperoleh atau data yang sudah diamati sudah cukup. Yang kedua itu keseragaman data, yaitu di mana BKA adalah 45,92 menit dan BKB yaitu 26,8 menit. Yang ketiga yaitu waktu standar. Untuk menghitung waktu standar kita harus mencari allowance atau waktu langgarnya yang dimana di sini diperoleh 27,5% dan waktu siklusnya 37,86 menit. Waktu normalnya 42,40 menit. Waktu baku atau waktu standarnya itu 54,07 menit. Ini adalah kontrol chart dari uji keseragaman data yang dimana pada data ke-8 berada di luar batas kontrol atas. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pengukuran standar waktu kerja untuk menentukan mesin kegiatan. Dari hasil perhitungan tersebut berpengaruh pada besarnya waktu standar. Setelah melakukan perhitungan, ternyata selisih jumlah tenaga kerja berdasarkan perhitungan tidak terlalu fatal. Dan usaha ini harus menambah pekerja. Salah satu yang mempengaruhi hal ini adalah pesanan yang masuk ke perusahaan berubah-ubah atau tidak dapat diprediksi. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.